Halo guys, welcome back to my channel Tekim Boy. Kembali lagi di konten ceritaku. Hari ini bakal seru banget karena aku dapat kesempatan buat bisa visit ke sebuah company food and beverage gitu ya. Nah ini lokasinya ada di Malang. Jadi sekarang ada di kampus ya. Mungkin sekitar 20 menit 30 menit aja bakal ngumpul buat nanti ada keberangkatan bareng pakai bus gitu. Nah akhirnya setelah memutuskan aku mau share ini ke teman-teman semua, jadi ya ditunggu aja kontennya ya. Jadi kita ngumpul dulu sama peserta-peserta lainnya buat nunggu bis. Terus kemudian aku ini lagi perjalanan ke bis. Di sini aku bareng sama temanku Alvin. Oke guys, kita udah di dalam bus karena ini udah malam ya, jadi lampunya dimatiin. Ini pakai cahaya eksternal dari tripod. Jadi kita bakal perjalanan kurang lebih nyampe besok jam 10 ya. Jadi karena udah mau waktu istirahat, kita tunggu aja besok. Bye bye. Oke guys, kita udah nyampe sekarang di Batu, tepatnya udah di dalam villa homestay-nya. Perjalanannya panjang banget. Jadi sesuai konten hari ini bakal company visit ya. Sebenarnya kemarin-kemarin tuh udah sempet mau mungkin ada 2 kesempatan buat company visit, tapi memang menurutku pabrik itu banyak hal-hal yang confidential dan sebenarnya emang sulit untuk di publish gitu. Nah kebetulan hari ini aku udah tanya terkait itu dan ya di beberapa spot boleh direkam seperti itu. Jadi ya kita tunggu aja apa yang bisa kita lihat. Tapi utamanya sih aku pengen share insight-insight dari yang aku kunjungin, dan juga pengen kasih tau juga sih gimana keseruannya anak Tekim tuh bisa keliling-keliling Indonesia atau bahkan dunia dengan keliling-keliling pabrik gitu. Oke, stay tune. Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam dari homestay, akhirnya aku sampai juga di lokasi pabrik. Pertama-tama, semua peserta masuk ke dalam ruangan auditorium. Di sini kami mendapatkan penjelasan mengenai profil company dan juga sekilas sistem pemrosesan dari setiap produk. Setelah beres pemaparan dari pihak company, ada sesi tanya jawab, dan di sini kami juga mendapat produk dari Greenfield. Selanjutnya adalah sesi yang paling seru, plant tour. Di sini aku melihat secara langsung bagaimana dari produk diolah, diteliti dalam lab, dan diproduksi dalam skala besar. Nih, lihat nih, pipanya banyak banget ya. Kemudian kami berkunjung ke bagian pengemasan produk. Pada bagian pengemasan hampir semuanya sudah fully automatic. Contohnya dengan conveyor belt. Karena pemrosesan produk sudah selesai, anak Tekim biasanya sudah tidak dibutuhkan lagi pada tahap ini. Selanjutnya kami diajak berkeliling di area luar pabrik. Ada storage tank yang lumayan besar, dan juga kami ke section plant utility. Pabrik ini keren banget ya, karena bahan bakar boilernya pakai biomass, nggak pakai batu bara. Setelah itu kami balik ke auditorium. Agenda plant visitnya sudah selesai setelah plant tour. Overall acaranya seru banget, dapat banyak banget ilmu dan insight. Aku jadi lebih mengenal diversitas industri proses yang ada, karena memang aku biasanya lebih sering berurusan dengan industri energi. Pada kesempatan ini, aku juga mau berterima kasih kepada PT Greenfield Indonesia atas kesempatan yang berkunjung, juga kepada IKI ITBSC yang mengajak aku ke dalam acara ini. Yuk, balik ke homestay. Oke guys, jadi aku udah balik sekarang ke homestay. Tadi udah beres dari pabrik, pulang, beli oleh-oleh, dan ada kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya, alun-alun bareng teman-teman, pokoknya seru-seruan. Tapi ya karena emang tujuan channel ini lebih ke arah ya Tekim gitu ya, bukan acara yang review makanan atau vlog jalan-jalan, jadi aku fokusin buat yang memang berkaitan dengan Tekim. Nah
hari ini aku benar-benar senang banget karena dapat banyak banget pelajaran dari company visit ini gitu ya. Kalau aku bisa rangkum gitu, mungkin pertama dari segi lokasi pabrik gitu. Jadi sebelum aku datang ke pabriknya, aku pikir si perusahaan ini letaknya itu di Gunung Kawi gitu. Jadi di daerah gunung, karena yang aku tahu emang ada peternakan di situ. Nah, tapi ternyata pas datang kok di dataran yang lebih rendah gitu kan, nggak ke pegunungan. Nah, ternyata benar si bapaknya bilang bahwa dulu sempet di Gunung Kawi, tapi karena masalah logistik jadinya dipindah ke itu ya, yang jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh ya, 30 menit dari lokasi pemerahan susu gitu. Jadi di sini aku jadi keinget lagi waktu belajar perancangan pabrik gitu ya. Jadi kan ada dua pilihan antara kita mau dekat dengan bahan baku dan dekat dengan konsumen. Nah, kalau misalkan tipe-tipe produk yang kayak gini nih, yang bahan bakunya ini gampang banget untuk kontaminasi dan juga sulit gitu ya, misalkan dia jauh transportasinya. Nah, itu lebih baik pabriknya dekat sama sumbernya gitu. Nah, contohnya ya ini pabrik dairy gitu ya, dairy products, jadi dekat dengan pemerahan sapi. Nah, dan bahkan tadi di pabrik tadi lebih khusus ya, jadi benar-benar temperatur harus dijaga sangat rendah selama transportasi. Nah, itu menjadi sebuah tantangan juga. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, aku juga belajar tentang ternyata ilmu tekkim atau ilmu teknik kimia, teknik pangan gitu ya, pokoknya yang ke arah proses itu ternyata kepake juga di pabrik dairy gitu ya. Karena biasa kalau stigma aku kalau di industri pangan tuh rada kurang kepake gitu ya. Nah, tapi aku sekarang lihat bahwa kalau misalkan industri pangannya itu ke arah upstream ya, yang langsung dari bahan baku, dari bahan alam gitu ya, nah itu ilmu tekimnya kerasa banget ya. Contoh lainnya selain dairy products gitu kan, gula juga kan, gula itu kan dari tebu. Nah, itu kalau pabrik gula itu ilmu tekimnya berasa banget gitu. Nah, tapi di sisi lain kalau misalkan udah di downstream, misalkan pabrik wafer atau apa, itu udah nggak terlalu berasa lagi. Nah, itu yang kedua. Terus habis itu yang ketiga, hari ini aku juga belajar tentang ternyata kalau membuat ya susu, yogurt dan keju itu ternyata susah juga ya. Tadi udah dijelasin teknik segala macam, dan ya itu menarik sih. Jadi kayak lebih value aja ke hal-hal yang aku konsumsi sehari-hari. Ternyata yang aku dapetin itu nggak semudah itu untuk didapatkan gitu ya. Jadi sebagai anak teknik tuh aku lebih berasa, oh iya ya, ternyata buat dapet hal yang kita mungkin anggap itu remeh, ternyata itu butuh perjuangan yang sulit dan juga prosesnya gak gampang. Jadi aku lebih value more what I consume gitu. Jadi menarik banget, dan aku juga seneng karena aku bisa ngerasa sebagai orang tekim, dampak dari yang kita kerjakan itu benar-benar berasa banget gitu ya. Jadi langsung kalau misalkan aku nih ceritanya kerja di perusahaan susu dan lihat susu aku dibeli, dikonsumsi orang, itu kan rasanya wah itu yang aku produksi nih. Jadi dampak itu langsung berasa banget. Ya, untuk poin terakhir yang aku pelajarin gitu ya, sebenarnya ini agak mengeneralisir. Aku kurang tahu apakah di semua pabrik seperti ini gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat, kalau misalkan di pabrik F&B atau FMCG lah ya gitu, dari segi pemrosesan itu nggak terlalu ditutup rapat gitu istilahnya. Nah, ini beda waktu misalkan aku pergi ke pabrik, yang ya pembangkit atau petrokimia, migas gitu, itu dari segi unit pemrosesan, terus juga layout segala macam itu benar-benar tertutup dari di luar gitu ya. Bahkan ya mau foto mau video itu susah banget, dan bahkan mau izin buat masuk juga lebih sulit gitu ya, harus ada KTP dan lain-lain. Jadi aku merasa kalau misalkan di F&B mungkin itu bukan yang menjadi titik utama mereka gitu ya. Nah, ada di hal lain yang mereka lebih rahasiakan daripada di bagian proses. Nah, ini juga mungkin yang menyebabkan pada episode kali ini lebih mudah untuk bisa ambil video, ambil gambar dan lain-lain. Oke, jadi segitu aja ceritaku hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi berkuliah di Tekim atau yang udah lulus, ataupun juga buat teman-teman yang masih ragu untuk memutuskan apakah mau berkuliah di Tekim gitu ya. Nah, semoga ada gambaran ternyata kalau di pabrik itu seperti apa dan bisa menginspirasi juga. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe kalau teman-teman suka dengan video ini, dan
dan see you on the next video. Bye bye.